Aduh. Udah lama juga ya, udah 5 kilo juga. Cuman kok kayaknya badannya masih belum keringatan ya. Apa kurang lama atau gimana ini ya? Aduh, coba aja deh, gerakin badan lagi deh. Weh, Pap, semangat banget olahraganya. Iya nih, mau ikutin orang jadi sehat nih. Iya nih, kita mesti rajin olahraga sih sekarang, ya. Iya bener. Halo. Badan kita sehat. Iya, badannya juga gede lagi. Wih, mantap nih. Iya nih. Wah, senang sekali kita bisa ketemu di sini. Jarang-jarang loh. Iya ya, bisa ketemu sama, iya pas banget ya. Iya. Tadi sih saya udah jalan 2000 langkah, tapi itu belum keringetan. Sama, aku juga 5 kilo. Ih, hebat. Tapi belum keringetan juga. Dikit lah keringetan. Iya, kalau gitu mendingan kita olahraga bareng. Mumpung jarang-jarang kita ketemu, aku yang nyanyi, kita gerak sama-sama yuk. Boleh deh, ya. Yuk. Oke, kita ikutin aja. Ikutin aku ya. Kita yang semangat ya semua. Jump into the light. Run away from what's not right. Jump out of the dark. Run to Jesus and give him your heart. Jump lagi ya. Jump into the light. Run away from what's not right. Jump out of the dark. Run to Jesus and give him your heart. He is the light. 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 Jump into the light. Run away from what's not right. Jump out of the dark. Run to Jesus and give him your heart. Wah, lumayan ya? Iya, lumayan. Udah mulai keringetan. Oh, gak usah, udah 7:30 loh. Kita nggak mau ke gereja. Oh iya lu. Yuk pulang ya. Untung diingetin. Kita siap-siap ya. Kita mau ibadah. Nanti kita ketemu kembali. Oke, ya. Oke, Sampai jumpa bye. ya. Ya, bye friend. Bye. Halo Seriki. Halo, langsung nih, sudah rapi ya kita ya. Oh iya dong, kita kan sudah mau siap ibadah sekolah Sekolah minggu. minggu. Lihat tuh adik-adik. Halo adik-adik, selamat pagi Halo semua. adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, kita mulai dengan saat teduh dulu ya. Yuk kita lipatkan tangan kita fokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari adik-adik kita masuk dalam doa, lipatkan tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada hari ini Tuhan izinkan kami lagi untuk boleh beribadah di sekolah minggu, meskipun kami masih beribadah secara online. Tuhan, kiranya Tuhan menolong setiap kami supaya kami boleh beribadah dengan sikap hati yang baik, dengan hati yang takut akan Tuhan, dengan sikap yang menghormati Tuhan. Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, mulai dari puji-pujian sampai kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh kami mengerti, boleh kami simpan dalam hati kami, dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin.
Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 23 ayat 1. Kita baca sama-sama ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita baca sekali lagi yuk. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Hari Minggu, Hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat Lause. Iya. Untuk badan yang letih, kita sajikan Tuhan sama bawa berkah. sukacita. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. 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 Hari suci dan teduh. Hari suci dan teduh. Halo. Kok diam aja sih, Vin? Halo Betty dan Alvin, kalian lagi ngapain aja nih? Halo, Lause. Halo. Halo. Lihat deh, Lause, si Alvin. Dari tadi aku masuk, dia diam aja loh. Oh iya ya, dari tadi Alvin juga nggak menyapa Lause lu. Kenapa ya dia, Lause, dari Iya. tadi diam? Alvin? Vin, kenapa kamu diam saja, Vin? Mungkin dia lagi sedih ya, Lause. Apa kita hibur aja? Oh iya, kita harus hibur dong, kasihan si Alvin. Hai Alvin. Gak apa-apa Lause. Aku cuma lagi merasa bosan dan males aja. Waduh, bosen dan malas aja. Tapi kalau kamu diem aja terus, nanti kamu jadi makin males loh. Kita harus semangat. Kita lihat teman-teman kita tuh di rumah, semua dari tadi sudah nyanyinya semangat. Kita nyanyi yuk, semangat yuk. Kita nyanyi lagu, kita sapa teman-teman kita di rumah juga sama-sama. Iya. Oke iya. nggak? Betul, betul. Oh, oke. Kita nyanyi lagu kan sama-sama ya Alvin ya. Oke nggak Alvin? Oke Lause. Oke, kita nyanyi lagu Halo Halo Hola Hola. Oke. Nyanyi yang semangat, mukanya tersenyum. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Alvin udah gak sedih lagi kan, Vin?
sebab ada Yesus beserta kamu. Iya Alvin, ada Yesus besertamu. Yeay, kita mau semangat. Kita nyanyi lagu ini lagi ya. Kita bernyanyi buat Yesus. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Wah, Lause, aku sekarang sudah semangat lagi. Yeay, Lause senang sekali. Benar kata Lause Junia, kalau kita ada rasa malas, kita harus lawan. Jangan diikuti malasnya teman-teman seperti saya. Sekarang saya sudah semangat lagi. Ayo teman-teman, kita mau semangat memuji Tuhan bersama-sama. Iya betul, aku setuju. Kita bersemangat dan bersuka cita karena hari ini adalah hari yang Tuhan telah jadikan buat kita. Ayo Lause, kita nyanyi bersama lagi. Iya, kita mau nyanyi lagu. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Yuk. Yuk Lause, kita nyanyi bersama-sama. Oke. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Dengan lebih semangat lagi. Oke Betty, oke Alvin, oke adik-adik di rumah. Oke Lause. Oke. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam. Kita katakan lagi, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah.
Nah, sekarang untuk Betty dan Alvin, Lause mau nanya nih ya. Seandainya kalian kalau dikasih pilihan, kalian disuruh pilih untuk jalan-jalan atau kalian disuruh pilih untuk ke gereja beribadah, kalian pilih yang mana? Coba Betty dulu deh, Betty. Oke. Kalau aku pilih dua-duanya Lause. Kan kita bisa sekolah minggu, abis itu jalan-jalan. Pinter kan aku Lause? Pinter sih ya Lause ya. Iya. Bener juga, tapi Betty seandainya waktunya bentrok. Misalnya waktunya ibadah terus disuruh juga untuk jalan-jalan sama mama papa. Ayo kalian atau Betty pilih yang mana? Kalau waktunya bentrok. Cuma bisa pilih satu. Ya, pilih salah satu. Ayo, pilih yang mana Betty? Ayo. Pilih yang mana ya? Ayo Alvin sama Betty, adik-adik juga pilih yang mana? Ayo. Pilih yang mana ya? Kalau aku pilih beribadah dulu deh Lause. Pilih ibadah dulu ya? Iya, aku ibadah aja. Bener, pinter Iya. banget si Alvin. Iya, betul Lause. Ya Alvin dan Betty, karena firman Tuhan yang berkata kita harus mengutamakan Tuhan. Iya. Ya, seperti lagu nih. Bener, Kau yang terutama jadi kita harus mengutamakan Tuhan. Jadi kita harus ingat Tuhan dulu ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Ku mau taat, ku mau setia kepadamu, oh Yesusku. Ku mau sayang dan perhatikan sesamaku. Dalam kehidupanku, ku pegang kebenaran-Mu, oh Yesusku. Bagiku Kau yang terutama. Kau yang terutama, yang utama bagiku. Kau yang terutama dalam hari-hariku. Menyenangkan hatimu, yang utama bagiku, oh Yesusku. Bagiku Engkau yang terutama. Sekali lagi ya. Ku mau taat, ku mau setia kepadamu, oh Yesusku. Ku mau sayang dan perhatikan sesamaku. Dalam kehidupanku, ku pegang kebenaran-Mu, oh Yesusku. Bagiku Engkau yang terutama. Kau yang terutama. Kau yang terutama, yang utama bagiku. Kau yang terutama dalam hari-hariku. Menyenangkan hatimu, yang utama bagiku, oh Yesusku. Bagiku Engkau yang terutama. Bagiku Engkau yang terutama. Bagiku Engkau yang terutama. Ayo adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan boleh kalian titip ke orang tua bisa membawanya saat ke gereja atau bisa juga ditransfer ke gereja langsung. Kita sambil menyanyikan Kami Bawa Korban Pujian. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban
ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan korban pengirangan itu juga bagimu. Kita ulang ya adik-adik. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan, juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan korban kegirangan itu juga bagimu. Yuk adik-adik, kita mau berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan ya. Yuk kita masuk dalam doa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan masih berkati kami, Tuhan masih pimpin kami, Tuhan masih berikan kesehatan bagi kami semua. Untuk kami juga boleh datang kembali beribadah memuji nama Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur kami pada hari ini boleh memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Biar Tuhan kiranya Engkau pakai persembahan ini, persembahan kami boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat untuk pembangunan gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga berkati, Tuhan berkati untuk keluarga kami, untuk orang tua kami, untuk kami semua, biar Tuhan berikan kesehatan dan berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari adik-adik, kita bangkit berdiri, kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Lause. Iya, Alvin. Ternyata jadi anak Tuhan itu tidak mudah ya, Lause. Banyak sekali godaannya. Iya, tentu tidak mudah. Tapi Alvin, kamu pasti bisa. Asalkan kamu mau taat. Kamu harus ingat firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang akan mengingatkan kita untuk melakukan apa yang benar. Ayo, di sini siapa yang mau taat? Betty, adik-adik di rumah siapa yang mau taat? Aku mau taat. Nah, adik-adik, ternyata taat itu adalah kita harus patuh dan melakukan apa yang disuruh. Betul. Jangan menunda-nunda lagi, harus segera dilakukan. Ya, yuk kita nyanyi TAAT, taat ya. Oke. Taat. TAAT taat, jadilah anak taat. TAAT taat, jadilah anak taat. Kalau kau dipanggil, Jawablah, ya. kalau kau dipanggil, jawablah. Ya. TAAT taat, jadilah anak taat. TAAT taat, jadilah anak taat. Kalau Mama suruh, Segera lakukan. kalau Papa suruh, Segera lakukan. ingat ya, jangan lupa segera lakukan. TAAT taat, jadilah anak taat. TAAT taat, jadilah anak taat. Kalau waktunya tidur,
tidur. Cepatlah aku tidur. Ya, jangan lupa. Iya, harus taat. Halo adik-adik, yuk sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, yuk kita mau masuk ke dalam doa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini. Sebentar kami ingin merenungkan firman-Mu, Tuhan yang pimpin, kiranya melalui cerita firman Tuhan yang disampaikan, boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan, pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, jumpa lagi nih dengan Lause. Gimana nih kabarnya? Nggak berasa ya, sudah hampir 2 tahun nih kita ibadah online. Masih tetap semangat kan adik-adik? Biarpun masih online, tapi jangan sampai semangat kita kendor ya adik-adik. Nah, tadi sudah saksikan kan cerita tentang si Marsha dan si Alvin. Nah, hari ini Lause mau cerita tentang ketaatan nih. Seberapa taat sih kita kepada guru, kepada orang tua, juga kepada Tuhan. Nah, terutama nih kepada Tuhan. Sudah taat belum kita sama Tuhan? Kira-kira kita lebih memilih untuk ikut ibadah online atau milih nonton TV, atau jalan-jalan sama papa mama, atau kita lebih memilih untuk baca firman kah, atau kita lebih baik tidur udah ngantuk nih malam, atau kita memilih untuk berdoa ketimbang kita langsung tidur. Nah, hari ini kita mau belajar taat dari 4 orang tokoh nih yang bernama Sadrak, Mesak, Abednego, dan Beltasar, atau yang biasa lebih kenal dengan nama Daniel. Penasaran dengan ceritanya? Yuk kita saksikan cerita yang berikut ini. Nah adik-adik, dikisahkan pada zaman tersebut bangsa Israel berbuat jahat. Mereka melawan perintah Tuhan, dan Tuhan sudah memperingatkan mereka untuk segera bertobat. Kalau tidak, mereka akan diserahkan kepada bangsa lain dan akan menjadi budak. Dan mereka pun tidak menuruti akan peringatan dari Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan pun mengizinkan bangsa Babel untuk menyerang bangsa Israel. Dan singkat cerita, bangsa Israel pun kalah berperang. Dan akhirnya bangsa Babel pun mulai menjajah bangsa Israel. Di situ, bangsa Babel menjarah dan mengambil semua harta-harta yang dimiliki oleh bangsa Israel, termasuk perkakas dan peralatan yang ada di dalam bait Allah. Lalu Raja Babel pun memberikan perintah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk memilih dan membawa beberapa orang Israel yang masih muda-muda, yang pinter, yang berpengetahuan banyak, dan kelihatannya baik, tidak memiliki satu celah apapun, untuk dibawa ke istana Babel. Dan mereka pun dibawa ke istana raja untuk bekerja di sana. Dan mereka diajari tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja pun memerintahkan mereka untuk diberikan makanan dari santapan raja dan anggur yang biasa diminum oleh raja. Dan mereka harus dididik selama 3 tahun. Setelah mereka selesai pendidikan, sesudah itu mereka harus bekerja kepada raja. Dan dari antara orang-orang yang dibawa ke istana raja itu, ada 4 orang yang bernama Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Dan mereka pun diberikan nama lain. Daniel dinamai Beltasar, Hananya dinamai Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamai Abednego. Ketika Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego diberikan makanan dari santapan raja dan juga anggur, mereka pun menolaknya. Karena pada zaman itu mereka diajarkan kalau mereka hanya boleh makan makanan tertentu dan harus dipersiapkan secara khusus. Dan juga mereka juga tidak mau menajiskan diri mereka
dengan makanan-makanan orang Babel, karena biasanya makanan dari santapan raja itu dan anggurnya biasanya sudah dipersembahkan untuk ilah-ilah lain. Oleh karena itu mereka memilih untuk taat kepada Tuhan dengan tidak mau memakan makanan yang disajikan kepada mereka, yaitu makanan dari santapan raja dan anggur. Mendengar penolakan itu, kepala pegawai istana pun berpikir, waduh gawat nih, bisa-bisa aku disalahin raja. Lalu dia pun berkata kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja melihat kamu kelihatan kurang sehat, nanti tuanku raja menganggap aku bersalah karena tidak memberikan makanan dan minuman yang sudah ditetapkan oleh raja. Lalu Daniel pun berkata, coba adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah selama 10 hari ini kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Dan sesudah itu coba bandingkan tubuh kami dengan tubuh orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Coba dibandingkan. Kalau memang kami kelihatannya kurang sehat, maka kami akan mengikuti sesuai dengan pendapatmu itu. Lalu kepala pegawai istana pun mendengarkan permintaan mereka. Lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Nah, setelah lewat 10 hari, ternyata Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego kelihatan lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk dibandingkan semua orang-orang muda yang telah makan dari santapan raja. Nah, melihat hal itu, sejak itu pun mereka diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Dan karena ketaatan mereka, maka Tuhan pun memberikan pengetahuan dan kepandaian serta hikmat kepada mereka. Dan akhirnya setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, mereka semua pun dibawa menghadap kepada Raja Nebukadnezar. Dan raja pun bercakap-cakap kepada mereka. Dan setelah bercakap-cakap, maka didapati ternyata tidak ada yang sepandai dan sepintar Daniel, Misael, Hananya, dan Azaria. Oleh karena itu, mereka berempat pun bekerja kepada raja. Dan selama mereka bekerja kepada raja, maka raja mengetahui bahwa mereka itu ternyata 10 kali lebih cerdas dibandingkan semua orang-orang pintar yang ada di seluruh kerajaannya. Oleh karena itu, semua hal-hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian itu semua ditanyakan raja kepada mereka. Nah, adik-adik, gimana dengan ceritanya? Nah, kira-kira apa nih yang adik-adik bisa pelajari nih dari kisah Daniel dan kawan-kawan? Yang pertama nih, kita belajar untuk taat walaupun kelihatannya sulit ya. Ya, kelihatannya nggak enak ya, masa tiap hari makan sayur. Enak makan makanan raja tuh yang enak-enak. Tapi di sini kita belajar kalau Daniel dan kawan-kawan lebih memilih untuk taat, ya. Dan yang kedua, kita belajar kalau Daniel dan kawan-kawannya nih tahu nih kalau Allah itu mengasihi mereka. Makanya mereka memilih untuk taat walaupun keadaannya sulit. Dan nyatanya Tuhan pun mengasihi mereka dan melindungi mereka, dan juga memberkati dan memberikan mereka hikmat. Nah, jadi bisa dilihat ya, ternyata mereka itu bahkan kelihatan lebih sehat dan kuat walaupun hanya makan sayur. Dan juga mereka juga dibilang bahkan lebih pintar dibandingkan orang-orang pintar yang ada di dalam kerajaan pada saat itu. Nah, adik-adik, mau belajar taat kepada Tuhan? Yuk, kita mau taat dan setia beribadah sekolah minggu, juga baca firman dan berdoa setiap hari. Dan yang paling penting, melakukan firman Tuhan. Oke adik-adik? Nah adik-adik, sekian pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Yuk, sebelumnya kita mau tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk cerita firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan pada hari ini Tuhan. Tuhan yang pimpin, ajar kami untuk boleh terus taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Berikan kami hati untuk boleh terus setia beribadah sekolah minggu, berdoa,
juga membaca firman Tuhan. Tuhan yang pimpin, berikan kami juga hikmat Tuhan dalam kami boleh menjalani hari kami, hari demi hari Tuhan, terutama di keluarga kami, di sekolah, juga di lingkungan sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga mau berikan kami hati untuk boleh dengan penuh semangat untuk kembali mengikuti ibadah minggu depan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan diri kami masing-masing ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekian cerita firman Tuhan pada hari ini. Jangan lupa ya, minggu depan hadir kembali di ibadah online sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah adik-adik. Nah adik-adik, ayat hafalan pada hari ini terambil dari Amsal pasal 1 ayat 7a. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Sekali lagi ya, Amsal pasal 1 ayat 7a. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, bagi adik-adik yang sudah menghafalkan, jangan lupa untuk direkam dan dikirimkan ke Lasa Ponsel masing-masing. Nah, untuk aktiviti kita pada hari ini, adik-adik dapat mengakses link yang ada di gambar. Nanti, adik-adik bisa bermain games di situ. Dan jika sudah selesai mengerjakan gamesnya, jangan lupa di-capture, seperti contohnya yang ada di layar. Nanti, setelah sudah di-capture, jangan lupa dikirimkan ke Lasa Ponsel masing-masing. Lasa tunggu ya. Wow, puji Tuhan, firman Tuhan yang sungguh indah hari ini. Tentunya adik-adik kita harus semangat ya menjadi pelaku firman Tuhan. Benar, firman Tuhan harus didengar, juga diingat, disimpan dalam hati, tapi juga harus dilakukan. Bisa, dan bisa. Kita pasti bisa ya. Juga activity dan ayat hafalannya segera dikerjakan dan kirimkan ke Lasa Ponsel masing-masing. Ditunggu ya. Yuk sama-sama kita mengucapkan terima kasih untuk teman-teman juga Lasa yang hari ini sudah melayani. Dalam hitungan yang ketiga, oke? Siap? Siap? Oke, mantap. 1, 2, 3. Terima kasih Lasa, terima kasih teman. Tuhan Yesus memberkati. Good, luar biasa. Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini, Lasa Putra akan memimpin kita di dalam doa. Semua dalam sikap doa? Ayo, sikap doa. Oke, ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami beribadah kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena kami dapat bernyanyi, memuji Tuhan, bergerak untuk Tuhan. Kami dapat memberikan ucapan syukur kami, bahkan kami juga dapat mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih karena Tuhan selalu menyayangi kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini sungguh-sungguh dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. 1 minggu ke depan Tuhan yang menjaga kami. Berkati orang tua dan Lasa dalam pekerjaan, dalam tanggung jawab, dan dalam pelayanan. Juga adik-adik dalam studi mereka, dalam tugas-tugas yang harus dikerjakan. Tuhan memberikan hikmat dan juga kesehatan. Kami sungguh percaya bahwa ketika kami berserah kepada Tuhan, Tuhan juga akan selalu melindungi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu dan segala kebutuhan kami. Dalam beberapa waktu ke depan kami percaya Tuhan yang akan mencukupkannya bagi kami. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan juga mengucap syukur dan mau menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dan keselamatan di dalam Yesus Kristus, pimpinan pernyataan Rohul Kudus menyertai kehidupan kita semua
dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ya adik-adik, hari ini ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye-bye.